Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pama dhamma nuyunjati bala dumedino jana apamadhanca medawi danang setangwa raganti. Orang dulu yang tidak menyadari hal-hal yang sesungguhnya berharga, berhanyut mengikuti nafsunya dalam kelengahan. Sebaliknya orang-orang bijaksana memelihara kewaspadaannya seperti menjaga harta yang sangat berharga. Kepada pemimpin puja bakti, para romo, ramani, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, selamat pagi Soti Hotu. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama tentu melakukan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan tentu hari ini atau minggu ini adalah hari pertama di mana saya ngisi atau memberikan Dhamma di Wihara Dhammacaka. Bapak Ibu sudah pernah lihat saya? Lah ini? Ya, ini udah lihat atau belum? Saya sedikit perkenalan. Mungkin kalau Bapak Ibu ada di BD, itu nama saya Silayatano, Biku Silayatano. Ya tentu saya belum lama menjadi biku, baru kemarin, tanggal 13 Juni. Dan asli saya dari Lampung, tapi juga bukan orang Lampung, karena tidak bisa pakai bahasa Lampung. Saya bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia ya sedikit. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sedikit perkenalan. Tentu apa yang Bapak Ibu lihat kertas atau BD, di situ ada suatu tema atau judul adalah kekayaan umat Buddha. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tidak asing mengenai kekayaan. Ya kekayaan itu ada dua. Kekayaan secara materi dan kekayaan secara non-materi. Nah kita bahas yang pertama. Kekayaan secara materi, mungkin Bapak Ibu sudah banyak harta. Ada yang punya harta? Pasti ada. Ada yang nggak punya harta sama sekali? Pasti juga tidak ada yang tidak punya. Pasti semua punya. Kekayaan yang bersifat materi itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita pahami, ya mungkin yang saat ini Bapak Ibu pakai harta perhiasan dan segala macamnya yang kita punya, itu semua akan mengalami perubahan. Apa? Anicca. Itu tidak kekal. Seperti misalkan begini, Bapak Ibu pernah mendengar cerita orang mati terus bawa sepeda motornya dikubur sak motor-motornya? Pernah dengar? Belum, tapi jangan buat cerita sendiri. Nanti kalau mati, ikut-ikutan. Motornya dikubur sak orang-orangnya. Maka disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, harta apapun yang kita miliki, itu akan terpisah dari kita. Karena apa? Karena pada saat kita lahir, apakah Bapak Ibu sudah pakai jam tangan? Enggak kan? Atau sudah pakai kacamata? Enggak. Atau sudah pakai cincin dan segala macamnya? Tentu saja tidak. Kita punya kekayaan itu adalah warisan dari orang tua. Nah tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang harta kekayaan yang akan berubah ini, jika kita tidak pahami, jika kita tidak mengerti Dhamma, maka penderitaan itu pun akan muncul. Akan timbul duka. Mengapa? Karena masih melekat dengan hartanya. Suatu ketika Bapak Ibu datang ke wihara pasti bawa ya sedikit harta lah, tidak banyak. Bawa sendal, itu juga harta Ibu Bapak. Bawa perhiasan dan segala macamnya. Pada suatu ketika, barang yang mungkin Bapak Ibu sayangi, itu pasti akan mengalami perubahan. Ya, andaikan saja ada cerita. Di wihara Dhammacaka Jaya sendalnya umat-umat hilang semua.
Nah, ini siapa yang mencuri? Tapi andaikan saja Bapak Ibu Saudara sekalian kehilangan sendal, bagaimanakah perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bisa menerima atau marah-marah? Pasti ya ada yang bisa menerima lah, banting nggak apa-apa, cuma sendal jepit. Atau mungkin di dalam batinnya ini kurang ajar, siapa yang berani-beraninya? Padahal sudah sendal jepit, jelek lagi kok berani-beraninya diambil. Nah disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang hilang, yang akan berubah, maka itulah pada saat kita mampu melepas, dan tentu di situ tidak akan timbul penderitaan. Karena apa? Ya seperti halnya jasmani kita akan selalu berubah. Kita akan mengalami usia tua, sakit dan kematian. Pada saat kita berkumpul dengan yang kita tidak cintai, itu juga penderitaan. Tetapi kalau kita kumpul dengan orang yang kita cintai, itu apa? Yaitu kenikmatan. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bisa melepas. Ya memang bukan berarti terus Bapak Ibu punya gadget banyak terus dilepas dikasihkan semua orang, juga tidak. Yang berarti adalah kita mampu menjaga, dan pada saat kita sudah berusaha menjaga harta kekayaan yang kita miliki itu, diiringi dengan pengertian benar. Apapun yang kita miliki itu akan berubah. Dan pada saat kita mampu merelakan, kita tidak akan mengalami penderitaan. Karena apa? Karena semua apapun yang kita miliki, kekayaan materi, karena itu adalah dari berbagai bentuk faktor. Nah, seperti halnya jasmani kita ini, ada 4 faktor, 4 unsur ya, yang bisa menjadikan jasmani. Unsur apa? Unsur air, unsur padat, unsur api, atau unsur udara. Inilah yang didapat atau dikatakan sebagai jasmani. Karena apa? Karena terdiri dari 4 unsur. Nah, karena apa? Karena semua yang kita miliki itu akan mengalami perubahan. Dan apakah umat Buddha tidak boleh kaya? Boleh tidak? Boleh sekali. Dan mau kaya 7 turunan tidak habis-habis, itu terserah Bapak Ibu. Tapi harus ingat, mencari kekayaan itu dia harus diiringi dengan pemahaman Dhamma, sesuai dengan Dhamma. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang kekayaan materi yang mungkin kita harus pahami. Karena apa? Karena kalau kita berebut mencari kemanapun kita pergi, pada saat kita melek mata dari pagi sampai sore, itu tidak pernah namanya nemu uang. Pernah ada yang nemu di jalan? Tidak pernah. Maka disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pahami bahwa kekayaan yang bersifat materi ini adalah salah satu sarana untuk menunjang kehidupan kita, untuk memberikan kekuatan dan memberikan kita mampu menjalankan ajaran Sang Buddha. Nah, itu kekayaan yang bersifat materi. Sang Buddha mengatakan dalam Anguttara Nikaya atau di dalam Dhamma Vibhaga kelompok 5, di situ ada 5 kekayaan yang non materi. Yang pertama adalah apa? Sada. Sada itu apa? Keyakinan. Bapak Ibu sudah punya keyakinan? Keyakinan sama apa? Sama Sang Buddha atau sama batu akiknya? Tentu umat Buddha yang punya keyakinan, tentu kita akan yakin kepada ajaran Sang Buddha. Ini ada cerita di desa, di pelosok lah, saya bilang di pelosok. Suatu ketika kami ya dengan bante yang lain ke sana, daerah saya disebut alamatnya, itu alamat ada pada saya. Ada salah satu desa yang hanya ada 2 agama. Salah satunya adalah agama Buddha. Dan pada saat itu di sana sangat banyak sekali umat Buddha. Tetapi pada saat kami datang ke sana, umat ini memberikan pernyataan, Bante, kami memang di sini sudah lama menjadi umat Buddha. Sudah bertahun-tahun, Bante. Kalau Bapak Ibu baru kemarin atau sudah bertahun-tahun? Bertahun-tahun. Sejak dari nenek dan kakek moyang kami sudah menjadi agama Buddha, menjadi umat Buddha. Tetapi Bante, dari sekian lama kami menjadi umat Buddha, sangat sedikit Dhamma yang kami mengerti. Jadi intinya, mereka tidak begitu banyak mengerti Dhamma. Boro-boro Pancasila itu mereka belum tahu pasti. Karena apa? Karena memang jarang kita bina. Yang kedua,
Umat ini yang di sana memberikan pernyataan yang kedua. Tetapi Bante, walaupun kami hanya sedikit mengerti Dhamma, kami tidak akan pernah berpaling dari ajaran Sang Buddha. Disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merasa hati saya ini seperti teriris-iris. Wah, luar biasanya umat Buddha di sana, walaupun hanya sedikit mengerti Dhamma, tetapi keyakinan mereka kepada ajaran Sang Buddha begitu luar biasa. Tetapi ini kejadian lain di daerah lain. Ya, mungkin tidak sama pengalamannya. Umat ini sudah menjadi umat tahunan. Lama sekali menjadi umat Buddha. Tetapi suatu ketika ada bantuan beras. Ya, jadi pindah agamanya. Jadi agama beras. Dan pada saat itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, keyakinan kita sebagai umat Buddha yang sudah yakin, punya karakter Buddhis. Andaikan saja Bapak Ibu disogok sama beras, sama apalah makanan dan sebagai macamnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini tidak mempan. Karena apa? Kecil Bante, jangankan cuma beras. Umat di desa, jangankan beras. Apa? Uang 1.000 aja mau. Ya itu tidak semua di desa sih. Ada beberapa desa. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk renungan kita, akankah kita menjadi umat tahunan atau hanya sebagai umat bulanan? Tetapi kita akan menjadi umat setiap saat. Setiap saat kemana? Bukan ke pasar, tapi ke wihara. Pada saat kita ke wihara, apa yang kita lakukan? Kita selalu berbuat baik dan meneguhkan keyakinan. Bukan hanya sekedar malulah Bante kok enggak ke wihara, iseng-iseng lah dan segala macamnya, tidak. Tetapi kita ke wihara ini punya tujuan. Tujuannya adalah meneguhkan keyakinan. Umat Buddha sering memberikan kalau anak zaman sekarang itu bilang PHP. Apa PHP? Pemberian harapan palsu. Mengapa dikatakan PHP? Seperti halnya umat Buddha sudah mengulang Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, sampai Sanggang, sampai Dutiyampi, sampai Tatiyampi. Tetapi karena perbedaan agama dan cinta, orang ini bisa mengkhianati ajaran Sang Buddha. Misalkan begini, orang kalau sudah cinta, katanya telek kucing rasa. Nah, ini Bapak Ibu yang bilang loh ya. Saya nggak bilang. Nah, karena saya belum pernah makan. Apa ada ya telek kucing rasa coklat, saya juga belum tahu. Karena pada saat itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, perbedaan agama yang bukan seagama terkadang itu tidak cocok. Tapi kalau sudah cocok Bante, rasanya susah ditahan. Pada saat itulah Bapak Ibu kita punya dua pilihan. Kita teguh dengan keyakinan kita, atau kita harus mengorbankan kebenaran kita. Nah, disitulah Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu tahu betapa sakitnya di PHP, tahu sakitnya? Sakitnya di mana? Ya di mana-mana. Kalau Bapak Ibu sudah tahu sakitnya itu di situ, maka di situ Bapak Ibu jangan sekali-kali memberikan PHP, apalagi sama Sang Buddha, apalagi sama orang tuanya. Ini sangat hati-hati sekali. Karena apa? Kita punya pegangan Dhamma. Kita punya kualitas. Untuk apa? Untuk lebih jauh mengenal Dhamma. Nah, itulah Bapak Ibu saudara sekalian. Bukan hanya sekedar kita yakin begitu saja, tetapi kita tumbuhkan yang kuat yang ada di dalam batin kita sendiri. Bukan hanya ikut-ikutan ke wihara, atau mungkin karena diajak oleh teman, tetapi karena kesadaran untuk datang ke wihara. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ia yang memiliki spiritual, moralitas. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian, di antara sekian banyak umat Buddha yang sudah lama atau baru kemarin lahir maksudnya, tentu sudah tidak asing lagi mengenal apa itu moralitas atau Pancasila Buddhis. Di mana saya pernah bertanya kepada umat, Bapak Ibu, bagaimanakah dengan 5 sila ini? Dan manakah sila yang paling sulit untuk dilaksanakan? Kalau Bapak Ibu ditanya begitu, jawabnya yang keberapa? Sila yang keberapa? Yang keempat. Ada yang lagi yang lain? Semua Bante? Oh enggak. Ada yang keempat, ada yang ke-1 dan sebagainya. Saya juga pada saat itu mendengar ungkapan orang itu, Bante,
Saya pun sudah tidak membunuh, Bante. Ya, memang dengan yakinnya dia ngomong begitu. Saya sudah tidak mencuri, Bante. Saya tuh sudah tidak berbuat asusila. Tapi yang 4 ini dilewat. Tetapi Bante, yang 5 ini saya masih melanggar. Ya, ini 1 ini nggak apa-apa lah. Karena apa? Ya memang masih sulit katanya. Ya minum-minuman keras Bante itu masih susah. Ya maksud minum-minuman keras itu bukan es batu terus diminum, itu bukan. Atau air aki itu juga bukan. Minuman keras itu adalah air atau minuman keras yang diimplementasi atau ya bisa menyebabkan kelemahan kesadaran. Lantas pada saat itu ya seyakin-yakinnya orang itu mengucapkan yang sedemikian rupa. Tetapi Bante, apa yang saya katakan itu semua adalah bohong. Dan pada intinya adalah saya baru tahu, karena pada saat saya mendengar konsentrasi saya itu belum begitu penuh. Tetapi Bante, yang saya katakan itu adalah semua bohong. Saya ingat-ingat terus, saya pahami. Jadi selama ini, yang dia katakan adalah semua bohong. Jadi tadi yang tidak membunuh lah, tidak mencuri, itu bohong semua. Nah, sila apakah itu? Sila keempat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati sekali. Mengapa? Kalau Bapak Ibu tadi sudah mengucapkan, Bante, saya ini sudah murni menjalankan sila dengan baik. Tetapi apa yang saya katakan semua adalah bohong. Jadi pelanggaran sila keempat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang moralitas inilah yang harus kita kembangkan. Untuk apa? Untuk menunjang kehidupan yang akan datang. Seperti halnya Sang Buddha pernah mengatakan, apabila kita murni dalam moralitas dan sempurna dalam sila, maka di situ kita akan bisa mencapai kekayaan batin dan spiritual. Mengapa? Pada saat nanti kita meninggal, kita tidak meninggal kebingungan. Ada orang kan yang meninggal itu bingung, matanya itu lari kemana-mana, lidahnya menjulur-julur dan segala macamnya. Pada saat kita menjalankan sila dengan baik, maka pada saat nanti kita meninggal, kita tidak usah bingung, tidak usah teriak-teriak. Setelah kematian berlangsung, maka kita bisa terlahir di alam yang bahagia, alam surga. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, moralitas yang harus kita jaga. Untuk apa? Untuk fondasi kehidupan kita. Karena kalau kita buat bangunan, seperti misalnya, contoh di seberang sana, itu sedang bangun wisma. Pada saat tidak ada fondasi yang kuat, apakah di situ bangunan itu bisa bertahan lama? Tentu saja tidak bisa. Kalau Bapak Ibu mau bangun rumah tinggal tancap cagak 4 terus dibuat atap, bisa bertahan lama? Tentu saja tidak. Ini ada suatu pengalaman. Memang bukan hanya seorang biku, samanera ataupun umat, para upasaka upasika. Kita ini masih berlatih menjalankan sila, berusaha. Karena ada satu kejadian, saya tidak sebut namanya. Pada saat itu saya sekamar, ya saya tidurnya pada saat itu di Dhammasala. Pada saat itu ia mengambil baygon. Ya ini khususnya sangkut paut dengan sila. Bapak Ibu tahu baygon? Tahu. Saya pikir ambil baygon ini untuk disimpan, ternyata disemprot. Sabi sata bawantu sugitata. Saya baru tahu. Apakah Sang Buddha pernah mengajarkan pada saat Bapak Ibu nyemprot nyamuk di rumah terus sabi sata bawantu sugitata? Kan tidak ada. Saya cari-cari ini referensinya dari mana. Misalkan kalau Bapak Ibu masih suka motong ayam, sabu wisata bawa untuk sugitata. Dengan harapan semoga makhluknya ini masuk surga. Apakah bisa? Tentu saja tidak mungkin. Karena apa? Karena di situ kita sudah diiringi dengan niat untuk membunuh makhluk itu. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan memunculkan pandangan salah yang ke-63. Tetapi kita tetap waspada dan menjaga. Bukan berarti menjadi biku itu sudah sempurna, itu belum tentu. Menjadi samanera sudah sempurna, itu juga belum tentu. Tetapi umat awam pun juga bisa menjadi orang yang sempurna dalam menjalankan sila. Karena kalau kita sudah benar-benar menjalankan sila, pada saat nanti kematian tiba, kita sudah tidak takut lagi tentang kematian. Bapak Ibu, ada yang masih takut mati? Ada yang masih takut mati? Kalau masih takut kebangetan sekali. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, Sang Buddha mengajarkan kita bukan untuk takut tentang kematian, tapi kita merenungkan betapa luar biasanya ajaran Sang Buddha.
Pada saat kita sudah mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan benar, kemungkinan besar orang yang paham tidak takut akan kematian, tapi senantiasa melaksanakan ajaran dengan benar. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, poin di mana pada saat kita menjalankan sila dengan benar, maka di situ pun kita akan menjadi orang yang benar. Poin yang ketiga adalah ia yang tidak percaya akan tanda-tanda atau firasat, atau lebih percaya dengan hukum karma. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin yang ada di sini semua pernah bermimpi. Seperti halnya saya dulu waktu di rumah, katanya kalau mimpi giginya copot atau tanggal itu katanya pertanda buruk. Ya iyalah giginya copot. Coba kalau giginya tambah, ya itu bagus. Katanya kalau orang bermimpi digigit anjing, itu juga buruk. Apakah itu benar? Bapak Ibu percaya tidak? Ada yang percaya? Ya, tentu itu adalah suatu hal yang belum pasti atau mitos. Tentu kita sebagai umat Buddha yang punya karakter Buddhis, kita tidak akan percaya akan tanda-tanda atau firasat dan segala macamnya, tetapi kita lebih percaya kepada hukum karma. Pada saat kita melakukan apa saja diiringi dengan niat, itulah yang akan berbuah, yang akan kita petik, dan yang akan kita peroleh. Maka disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bimbang, jangan takut, jangan ragu-ragu. Tapi pada saat Bapak Ibu mampu membuktikan ajaran Sang Buddha ini, maka disitu Bapak Ibu akan mendapatkan kedamaian. Tidak akan resah, gelisah. Mungkin kalau tidur kok tidak bisa tidur. Karena apa? Karena pada saat itu kita masih mengalami depresi dalam batin kita. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus percaya tentang hukum karma. Karma kita adalah segala penciptanya. Karena pencipta itu adalah pikiran kita. Kalau kita bisa menjaga pikiran kita, kemungkinan besar hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan itu bisa kita hindari. Karena apa? Karena kita selalu berbuat baik dan berbuat baik. Poin yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ia memberi kepada ia yang membutuhkan, tetapi ia tidak memilih kepada ia yang pantas untuk diberi. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang berdana atau memberi ini sudah tidak asing. Sudah bosan Bante kok pelajarannya memberi terus. Ya tentu kita tidak memberi atau memberi. Pada saat kita berdana kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, kita harus punya yang namanya pengertian. Seperti halnya, misalkan Bapak Ibu ketahui, Wisma Narada ini sedang membangun atau mengalami suatu hal, akan mengalami perubahan pembangunan. Atau misalkan ya dikatakan mau finishing. Pada saat kita mengetahui bahwa di sini membutuhkan bantuan misalkan dari Bapak Ibu dan sekalian, tapi kok kita jauh-jauh berdana ke Libanon, ya itu tentu saja tidak akan ada artinya. Dalam arti apa? Kita harus berdana dimanapun juga kita berada. Kita memberi bukan kita memilih-milih siapa yang pantas saya beri ya. Kita tidak usah jauh-jauh memberi, misalkan Bapak Ibu di Indonesia kok berdananya di Singapura dan segala macamnya. Di sini ada biku, Bapak Ibu berdananya di Bogor atau mungkin itu di Lampung atau di Jawa. Tetapi di mana kita tempat atau mungkin di mana kita berada, disitulah kita memberi. Seperti halnya pada saat kita mampu memberi, disitulah kita belajar untuk melepas. Tetapi bukan melepas begitu saja, tetapi kita memberikan tabungan kebajikan untuk kehidupan yang selanjutnya. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian berdana ini begitu sangat ditekankan? Karena berdana ini akan membawa kebahagiaan kehidupan yang selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tentang berdana ini sudah sangat paham. Sangat, ya tiap hari saya sudah berdana Bante, ya itu sangat luar biasa. Tetapi bagi umat Buddha yang belum memiliki kesadaran tentang berdana, saya juga tidak memaksa. Tetapi saya mengharapkan kesadarannya. Begitu pentingnya kita berdana. Untuk apa? Untuk tabungan kita sendiri. Untuk menabung dan memberikan kebajikan untuk diri sendiri dan orang lain. Itu adalah bagaimana kita berdana.
Yang terakhir, tapi bukan berarti sudah terakhir dan sekian kalinya. Yang selanjutnya adalah panya, kebijaksanaan. Pada saat ia menjalankan sila berdana, berderma kepada para biku dan siapapun juga. Pada saat itulah Bapak Ibu dan sekalian harus diiringi dengan pengertian benar atau pandangan benar. Seperti halnya Bapak Ibu dan sekalian, panya. Ada yang tahu apa itu panya? Kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Apa? Nanti balik lagi panya lagi. Nanti ditanya panya apa? Kembali lagi kebijaksanaan. Ya muter-muter. Ya tentu kebijaksanaan adalah panya. Panya adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan adalah orang yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Disitulah Bapak Ibu saudara sekalian, kebijaksanaanlah yang mampu sedikit demi sedikit mengikis kekotoran batin kita. Karena kita semua ini masih punya kekotoran batin. Apa kekotoran batin kita? Ada yang tahu? Loba, dosa, dan moha. Loba adalah keserakahan. Apa itu keserakahan? Misalkan begini, bapak-bapaknya sudah punya istri satu, Bante kuranglah dua. Dua kok masih rewel, Bante yang minta satu lagi ini, jadi tiga. Sebaliknya begitu, ibu-ibunya. Wah Bante punya suami satu itu rasanya gimana gitu ya. Nambah lagi satu. Kok kurang Bante? Nambah lagi tiga. Itu adalah salah satu loba atau keserakahan yang kita tumbuhkan, yang mungkin sebagai bahan bakar, di mana pada saat kita memberikan, disitulah tidak akan ada habisnya. Itu tentang keserakahan. Kita harus sedikit demi sedikit mengikis keserakahan. Pada saat kita duduk yang nyaman, pada saat kita makan enak, pada saat kita tidur nyenyak, suatu ketika kita harus makan tidak enak. Harus duduk di tempat yang tidak enak. Harus berbaring di tempat yang kasar. Disitulah kita akan bisa mengerti bahwa segala sesuatu itulah tidak harus kita lekati. Karena apa? Karena keserakahan jika kita lekati, maka itu akan semakin menjadi kebodohan, keserakahan ya. Jadi kalau sudah keserakahan itu kebencian. Apa kebencian? Loba. Dosa. Ya, dosa adalah kebencian. Mungkin di antara sekian banyak, kita masih banyak sekali kebencian. Apa kebencian kita? Pada saat Bapak Ibu kakinya keinjak, sudah misuh-misuh. Sudah marah-marah. 7 hari enggak lupa. Tapi pada saat Bapak Ibu mendapatkan yang enak, Bapak Ibu cepat sekali lupa. Nah disitulah Bapak Ibu dan sekalian, hal apapun yang kita peroleh, yang nyaman ataupun tidak nyaman, maka di situ kita harus belajar menerima. Supaya apa? Supaya kita mampu mencegah kebencian itu. Kebencian lewat. Lalu yang terakhir adalah kebodohan batin. Kita semua di sini pasti punya kebodohan batin. Apa kebodohan batin kita? Ketidaktahuan, seperti ego, aku. Sering sekali mungkin saya mengambil contoh dari para Bante. Kebodohan batin adalah seperti halnya kita terkena kotoran ayam. Bapak Ibu tahu kotoran ayam? Tahu, yang lincung, itu ya, yang sangat bau. Ada satu cerita, ada salah seorang ini kena kotoran ayam. Tangannya ini kena kotoran ayam. Tapi pada saat itu, orang ini masih pikir-pikir, ini kotoran apa ya? Ini apa ya? Padahal ini jelas-jelas tai ayam. Suatu ketika karena masih ragu-ragu, ini dicium. Setelah dicium, kok saya kayak rasanya tahu ya baunya. Masih kok rasanya saya tahu. Padahal itu sudah jelas-jelas kotoran. Kok masih pada saat itu sudah dicium, kok kayaknya saya kenal. Dijilat. Pada saat dijilat itulah orang itu baru tahu bahwa itu kotoran ayam. Maka disitulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah paham ajaran Sang Buddha, tidak perlu kita cium, tidak perlu kita jilat sampai kita emot, atau seperti Oreo, itu tidak perlu. Pada saat kita sudah kena
kotoran itu, maka kita akan buru-buru mencuci tangan kita. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kebodohan batin yang selalu menyelimuti pikiran kita. Dengan cara apa kita bisa membersihkan itu? Dengan kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Karena kebijaksanaan itulah yang memberikan segala sesuatu dan memberikan pandangan yang sebagaimana adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah 5 kekayaan yang mungkin akan memberi manfaat pada saat nanti kita akan meninggal dan pada saat kita hidup di keseharian ini. Maka disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bosan-bosan kita bersama-sama belajar. Belajar apa? Belajar mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Ya, saya tambahkan sedikit. Pada saat Bapak Ibu Saudara sekalian tidak makan selama 2 hari, lapar tidak? Lapar. Pada saat Bapak Ibu tidak minum 2 hari saja, haus tidak? Haus. Pada saat Bapak Ibu lapar, harus minum atau makan? Makan. Pada saat Bapak Ibu lapar karena 2 hari tidak makan, apakah dengan Bapak Ibu makan sak piring-piringnya langsung kenyang? Tentu saja tidak bisa langsung kenyang. 1 suap, dan sesuap. Karena apa? Sama dengan kita ini belajar dhamma. Kita belajar dhamma bukan berarti terus ujuk-ujuk bisa langsung suci. Bapak Ibu ada yang sudah suci? Belum, sama. Karena apa? Karena pada saat kita belajar itu butuh apa? Butuh perjalanan. Kita makan pun juga butuh proses. Kita belajar juga butuh proses. 1 suap, dan 1 suap. Karena apa? Kita menjadi pintar bukan berarti terus langsung pintar. Dan seterusnya. Tetapi sedikit demi sedikit. Andaikan saja Bapak Ibu haus akan dhamma, maka di situ Bapak Ibu akan sedikit-sedikit belajar dhamma. Kalau Bapak Ibu memaksakan ingin pandai bantai, pokoknya saya pengen pinter lah, pergi ke dukun, ya, kemana, ke mbah-mbah misalkan, mbah saya pengen pinter mbah, ya tentu itu bisa, tetapi tidak akan bertahan lama. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang pandai dan pintar? Dan menjadi orang yang baik adalah kita belajar dan praktek ajaran Sang Buddha. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu proses perjalanan hidup yang harus kita tempuh. Pada saat kita hidup sudah mengerti dhamma, kita harus sering bersyukur. Karena apa? Pada saat kita bersyukur itulah kita mampu menerima sebagai amanah adanya. Bapak Ibu sering bersyukur tidak? Bapak Ibu sering bersyukur tidak? Sering. Jangan kalau sukanya nyukurin orang lain. Temannya jatuh, syukurin lo. Nanti temannya mendapatkan siksaan atau mendapatkan karma buruk, syukurin lo. Tetapi pada saat kita terjatuh sendiri, kita sangat sukar untuk bersyukur dalam diri kita sendiri. Mengapa? Kalau kita bersyukur dalam diri kita sendiri, maka kita akan mengerti apa itu kehidupan, apa itu penderitaan, apa itu hal yang tidak mengenakan. Dan disitulah nanti kita akan punya kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan secara spiritual. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja yang kita sampaikan. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.